Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Salma sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, sudah sekitar berapa hari ya kita nggak ketemu. Iya. Jadi kita jadwalkan tuh hari ini. Gimana Mbak kabarnya? Baik, cuman agak sibuk aja sekarang kerja kan. Iya, dari kemarin sih sibuk terus. Gimana kabar neneknya yang sakit? Alhamdulillah sih Mbak ya, walaupun begitu-gitu aja. Nah, yang penting mau makan lah. Iya, yang penting ada yang masuk lah ya. Takutnya kan kalau sudah nggak bisa makan itu kita takut. Iya. Kalau kesibukan di kantor bagaimana? Seperti biasa sih Mbak, paling cuma repotnya tuh kalau ada barang masuk aja. Kayak harus lembur, harus Lembur. menyiapkan apa-apa gitu. Apalagi kan kalau lagi sibuk-sibuknya terus ada audit dari koordinator gitu. Betul Mbak, baru kan teman saya kan ada satu yang resign juga, jadi agak kurang anggota. Jadi itu mungkin masih cari-cari juga sih. Jadi Mbaknya yang sering turun. Iya. Karena kan saya ibaratnya di situ kan yang kepala. Iya. ininya. Jadi ini pertemuan kita yang ke-6 ya Mbak ya? Iya betul. Yang Nggak terasa kita sudah ketemu selama 6 6 pertemuan dia. Aduh, jadi di pertemuan selanjutnya itu kan kita sudah, saya sendiri sudah sebelumnya kan Mbak sendiri mengajukan upaya atau strategi ya, cuman itu tidak efektif. Jadi Mbaknya minta saya untuk menentukan pendekatan teknik atau strategi lah yang bisa membantu permasalahan ini. Gitu Mbak? Ya sebenarnya yang kemarin tuh bukan tidak membantu ya Mbak, sedikit membantu tapi mungkin masih belum sepenuhnya membantu. Jadi saya butuh cara lain gitu untuk mengatasi ini. Oke, jadi kan di pertemuan selanjutnya sudah tuh saya kasih tahu perencanaannya, tekniknya apa. Saya sudah jelaskan juga pendekatan dan tekniknya, yaitu teknik diferensiasi sistematis dengan itu behavior, kemudian juga RLBT yang kognitif. Itu kan sudah saya jelaskan kan Mbak? Iya. Jadi pada pertemuan kali ini seperti yang kita bilang kemarin, kalau pertemuan yang ke-6 ini adalah pertemuan untuk melaksanakan tindakan dari perencanaan pendekatan atau teknik yang saya sudah katakan. Iya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit kalau nanti Mbak saya minta untuk duduk dan Mbak mencoba untuk rileks sehingga saya bisa masuk dan mencoba melakukan teknik itu. Jadi teknik saya itu teknik integratif, yang dimana teknik konseling penggabungan dua teknik konseling. Jadi tidak hanya satu teknik tapi dua teknik langsung yang akan menyelesaikan masalah Mbak Salma. Oke, jadi kontrak waktu dulu. Kegiatan ini akan kita laksanakan dalam jangka waktu 45 menit sampai 60 menit. Nah, jika pada pertemuan kali ini lebih dari 60 menit, mungkin bisa kita alihkan pada pertemuan selanjutnya, gitu ya Mbak ya? Iya, setuju. Jadi Mbaknya ada pertanyaan? Nggak ada sih Mbak, langsung aja. Oke, jadi Mbaknya sudah siap nih? Siap. Jadi saya mau jelaskan lagi, kalau memang nanti dalam proses pelaksanaan konselingnya Mbak merasa tidak nyaman atau merasa takut atau seperti mengalami kecemasan yang berlebihan, Mbaknya mulai bisa angkat tangan atau buka matanya dan bilang kalau saya tidak nyaman dan saya ingin konseling ini berakhir saat ini juga. Seperti itu. Saya juga sebelumnya terbantu sih dari strategi yang sebelumnya itu kan Mbak ya. Mbak bilang kalau strategi itu sedikit membantu. Jadi ada upaya sedikit perubahan dari perlu cara yang lain lagi untuk mengatasi sedikit lagi permasalahan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai aja? Boleh. Jadi Mbaknya sudah siap nih? Siap. Mbak Salma bisa duduk di atas, jadi saya di bawah. Oke. Permisi ya. Oke Mbak, duduk aja. Jatuh Mbak. Oke.
Coba Mbak kasih ke belakang badannya, duduk ya, nempel aja mana? Nyender. Iya, nyender ya. Oke, kakinya diluruskan, tidak apa. Nah, jadi di sini saya mau Mbak Salma relax dulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi Mbak Salma boleh pejamkan matanya. Oke, nah kita mulai aja ya Pak ya. Mbaknya bisa pejamkan matanya. Kemudian buat diri Mbak Salma senyaman mungkin di tempat duduk ini. Tarik nafasnya, buang, tarik nafas, buang lagi. Kemudian badannya dilemaskan saja. Pokoknya Mbak santai duduk di sini. Oke, jadi saya mulai aja Mbak ya. Berikan saya tanda anggukan berupa tangan atau buka matanya jika merasa tidak nyaman atau memiliki kecemasan yang timbul atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Mbak Nadia, Mbak Salma jika saya memberikan foto atau sebuah gambar yang memperlihatkan keluarga mantan pacar Mbak Salma serta pacar Mbak Salma? Apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan sih mungkin ada sedikit perasaan takut, Ya. kesal, marah gitu ya Mbak ya. Tapi apakah Mbak Salma ingin melampiaskan itu? Enggak. Oke. Enggak sih. Ya, jadi untuk melihat foto mungkin hanya ada terbesit kekesalan atau kekecewaan ya Mbak, tapi tidak ingin untuk melampiaskan, hanya kekesalan seperti itu. Kemudian bagaimana saya ingin Mbak Salma membayangkan jika Mbak Salma bertemu secara tidak sengaja namun dalam posisi keadaan yang jauh. Contohnya seperti Mbak sedang berada di gedung, kemudian di lantai bawah Mbak melihat mantan pacar Mbak itu dari kejauhan. Mungkin ada perasaan takut Ya. tapi terbesit juga di dalam pikiran saya tuh kalau ini tuh nggak apa-apa, saya bisa hadapi ini. Kemudian jadi kalau melihat dari jauh itu seperti tidak apa-apa dulu Mbak. Iya, kalau dari jauh ya tuh nggak apa-apa sih, mungkin apalagi posisinya kalau dia nggak lihat saya, Oke. cuma saya ngeliat dia. Oke. Bagaimana posisinya jika Mbak Salma ini bertemu dalam posisi yang dekat, tetapi keluarga mantan pacar Mbak atau pacar Mbak ini tidak melihat Mbak, tapi itu posisinya dalam jarak yang dekat. Bagaimana Mbak? Ya takut sih Mbak, takut, tapi saya kayak berusaha untuk kayak tidak terlalu menghiraukan kalau misalnya posisinya mereka nggak lihat ya. Oke. Jadi Mbak Salma sendiri berusaha untuk mengalihkan ketakutan ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, bagaimana jika Mbak Salma bertemu secara langsung dan dekat di tengah keramaian dan mereka posisinya melihat Mbak dan Mbak saling melihat gitu? Kalau itu rasanya pasti campur aduk. Oke. Kayak takut. Oke, kalau Mbak merasa tidak sanggup untuk membayangkan, Mbaknya boleh mengangkat tangan atau membuka matanya. Jadi Mbak bagaimana perasaannya? Takut, marah,
sedih, sama mungkin kalau misalnya berhadapan ya, saya mungkin kembali lagi saya meyakinkan diri saya kalau ini tuh sudah nggak apa-apa gitu, walaupun ada rasa ketakutan yang besar, tapi saya berusaha untuk terlihat kalau ini nggak apa-apa gitu, apalagi dalam posisi kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Oke. Jadi jika Mbak bertemu di tengah keramaian dan saling bertatap-tatapan, Mbak coba meyakinkan diri Mbak bahwa ini semua sudah terlewatkan dan Mbak ingin memikirkan bahwa kecemasan itu tidak perlu, apalagi masalah ini sudah cukup lama dan Mbak anggap sudah selesai. Ya, betul. Oke, bagaimana mungkin saya ingin Mbak membayangkan bahwa respon orang tuanya itu baik terhadap Mbak. Jadi sebenarnya kecemasan itu ada akibat perbuatan yang sebelumnya. Nah, jadi bagaimana respon Mbak jika orang tua mantan pacar Mbak ini memberikan sebelumnya memberikan senyuman terlebih dahulu, apa yang Mbak rasakan? Mungkin saya akan membalas senyuman itu dengan kayak menegur sapa atau senyum kembali, tapi mungkin kalau untuk seperti akrab atau kayak tiba-tiba langsung akrab saling ngobrol, saya mungkin menghindari itu. Oke, jadi Mbak ingin membalas jika dia melemparkan Ya, senyum? saya pasti balas, saya senyum kembali atau menegurnya, tapi kalau untuk berbicara ngobrol gitu kayak kayak pokoknya tuh kayak ada kontak di antara kalian berdua, mungkin itu enggak sih. Ya. Belum ya? Ya, belum. Belum bisa. Jadi bagaimana kalau saya ingin Mbak membayangkan lagi, tadi kan sudah tuh sesuai dengan langkah-langkahnya. Saya ingin membayangkan lagi jika mereka yang awalnya sudah melempar senyuman kemudian mencoba ingin mungkin ya, ini Mbak membayangkan kalau mereka itu semuanya itu tidak pernah terjadi dan mereka berlaku atau bersikap baik sama Mbak Salma. Apa yang Mbak rasakan? Kalau maksudnya kalau tidak ada masalah ini gitu, Iya. mungkin saya akan lebih baik dari mereka. Maksudnya saya, walaupun mereka baik sama saya, mungkin saya lebih baik lagi, tapi karena adanya masalah ini mungkin saya menyampingkan rasa apa ya, kayak ingin berakrab atau kayak gimana sih bahasanya, kayak orang yang akrab kayak dulu gitu, mungkin sepertinya enggak sih. Jadi dengan adanya ini Mbak sedikit bisa membayangkan atau memberikan gambaran terkait langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi ya Mbak ya, sehingga Mbak benar-benar bisa untuk berdamai. Apakah kalau memang semua itu sudah langkah-langkah ini diselesaikan dengan baik, apakah Mbak mau berdamai dengan diri Mbak atau mau mencoba mengurangi kecemasan itu? Apalagi saya tadi ingin mengajak Mbak Salma untuk membayangkan kalau memang hubungan kalian itu baik-baik saja. Ya, insya Allah sih saya mau kayak mau untuk bukan berubah sih, kayak maksudnya tuh untuk menghadapi masalah ini tuh dengan tenang, kayak seakan-akan semuanya tuh sudah, memang semuanya sudah berlalu, tapi belum tentu juga saya tuh langsung melupakannya, tapi saya juga mau dan insya Allah saya pasti bisa menghadapi ini tuh dengan lapang dada sih, kayak misalnya seakan-akan nih semuanya sudah hilang gitu, tapi walaupun tidak langsung ya. Ada tahapannya tadi yang seperti saya katakan. Kemudian ini saya berbicara terkait mengurangi pemikiran irasional Mbak Salma dan mengubahnya menjadi pemikiran rasional. Terkait overthinking ya Mbak ya. Coba di sini saya mau Mbak
Nadia mengutarakan kalimat yang irasional dan mengubahnya menjadi kalimat yang rasional. Contohnya saya ya, jadi saya berpikir bahwa saya tidak mampu menyelesaikan tugas kuliah saya, tetapi saya mengubahnya menjadi saya mampu untuk mengerjakan ini, meskipun ada kesulitan, saya akan mencoba untuk tetap menyelesaikannya. Bisa Mbak berikan contohnya? Kalau dari saya terkait masalah ini paling itu kayak sepertinya saya tidak bisa membuka hati untuk orang lain lagi. Ya. Pemikiran yang rasionalnya seperti apa? Kalau pemikiran rasionalnya itu bisa, tapi saya mungkin juga harus ada yang saya perbaiki dari diri saya. Mencoba melupakan masalah yang dulu, yang lalu, terus memulainya dengan yang insya Allah yang baik. Kemudian juga terkait itu saya ingin, jadi seperti yang sudah kita bahas pertemuan selanjutnya, kalau rasa Mbak Salma ini nggak pantas untuk bahagia atau suka sama orang lain lagi. Coba saya mau Mbak Salma mengubah itu menjadi pemikiran yang lebih positif. Seperti apa Mbak? Kalau pemikiran positifnya Ya. Saya mungkin bisa atau pantas gitu untuk bersama orang lain lagi, tapi mungkin saya juga harus introspeksi diri saya dan berusaha melupakan masa lalu yang membuat saya itu berpikiran sampai sekarang tuh kayak terpengaruh berpikiran jelek. Saya berusaha untuk melupakan itu. Oke, jadi kita di sini kan mencoba mengajak Mbak Salma mengubah pemikiran yang jelek menjadi yang lebih baik lagi, ya kan Mbak? Jadi setiap Mbak berpikiran jelek itu Mbak harus berpikir kalau ini bisa menjadi lebih baik lagi. Contohnya kayak saya takut jatuh, tapi saya malah berpikir untuk saya akan jaga keselamatan saya agar tidak jatuh, seperti itu. Pokoknya mencoba mengajak Mbak Salma untuk menghapus pemikiran-pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Oke. Jadi apakah Mbaknya bisa atau mau untuk memiliki pemikiran yang rasional dibanding yang irasional? Mau sangat mau. Jadi Mbak sendiri ya yang dapat membangun pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi itu semua dari Mbak, karena Mbak yang akan berpikiran yang baik dan mencoba menghilangkan pemikiran-pemikiran yang buruk. Oke. Jadi silahkan dibuka matanya Mbak. Gimana perasaannya? Karena tadi membayangkan ketemu mereka, saya tuh waktu membayangkan itu tuh kayak agak rasa berat sih, takut sebenarnya. Kenapa enggak dibuka? Ya karena saya juga mau meyakinkan diri saya kalau saya bisa melewati itu. Oke, jadi adanya pemikiran yang rasional sudah dari Mbak untuk berani gitu. Iya. Saya juga nggak mau terlalu lama terjebak dalam pikiran yang irasional sehingga membuat diri saya itu semakin berpikiran yang negatif terus. Saya maunya diri saya itu maju untuk berpikiran positif. Oke, itu juga harapan saya agar Mbak Salma bisa menyelesaikan ini. Iya. Kemudian setelah melaksanakan tindakan konseling tadi, apakah perasaannya jauh lebih baik atau seperti apa? Untuk saat ini saya mungkin agak merasa sedikit lebih baik. Ya. Lebih tenang aja karena saya sudah kayak tadi itu kayak sudah berangan-angan, sudah berhayal kayak ketemu mereka, apa yang harus saya lakukan kalau ketemu mereka, seperti itu. Mungkin itu juga akan saya terapkan jika nanti betul-betul saya ketemu mereka gitu di suatu tempat atau apa. Oke, jadi boleh kita duduk berhadapan lagi? Oke, jadi Mbak Salma tadi kan kita sudah melakukan pelaksanaan tindakan konseling. Jadi yang saya mau itu di pertemuan selanjutnya kan ada yang namanya
evaluasi atau evaluasi. Jadi di evaluasi ini kita melakukan penilaian atau tindak lanjut dari proses konseling yang sudah terjadi. Jadi di proses evaluasi nanti kita akan melihat adakah perubahan yang Mbak miliki atau tidak ada. Kalau memang tidak ada, kita akan melanjutkan dengan teknik yang lain. Tapi saya rasa cukup baik dari Mbak Salma sendiri untuk menangani itu ya. Harapan Mbak Salma? Ya, harapan saya seperti biasa, semoga teknik ini tuh bisa lebih membantu saya lagi. Nanti bisa kita coba Mbak ya, dilihat ke depannya atau minggu depan seperti apa. Itu terkait evaluasi. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dari tindakan kali ini. Oke, saya simpulkan sedikit pada pertemuan ke-6 ini, yaitu pelaksanaan tindakan. Kita sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kita sebelumnya. Jadi pada pertemuan saya rasa juga pelaksanaannya juga nyaman karena Mbak Salma sendiri tidak memiliki ketakutan yang besar, mungkin karena strategi yang sebelumnya itu sedikit membantu. Oke, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi tindakan kali ini apakah memiliki dampak yang baik atau tidak. Kalau tidak ya kita cari lagi. Mungkin sekian sih Mbak pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan seminggu lagi pada hari yang sama di jam yang sama juga. Apakah Mbak Salma bisa? Bisa. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Oke Mbak. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Udah. Ya,